Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Delia. Di sini saya akan membahas dan menganalisis tentang strategi komunikasi dari 3 e-commerce, yaitu yang pertama ada Shopee, terus ada Blibli, dan yang ketiga ada Tokopedia. Yang pertama kita masuk dulu ke Shopee. Nah, Shopee ini dikenal sebagai e-commerce yang paling aktif, kreatif dalam berkomunikasi dengan para konsumennya. Strategi utama yang digunakan sama Shopee ini, mereka menggunakan pendekatan emosional serta mereka juga menggunakan hiburan yang membuat brand-brandnya itu selalu diingat dan mudah dikenali sama masyarakat. Mereka juga sering menampilkan kayak iklan dengan lagu-lagu dan jingle khas mereka dengan warna orange cerahnya. Kemudian mereka juga menggunakan strategi komunikasi yang menggunakan influencer dan selebritis yang terkenal. Kayak waktu itu mereka juga pakai artis dari Korea kayak BTS, terus juga waktu itu ada Treasure, sama yang sekarang tuh mereka lagi menggunakan Heart to Heart. Nah, hal ini tuh yang ngebuat Shopee jadi terasa dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama dari anak muda dan ibu rumah tangga. Selain itu, Shopee ini juga sangat kuat dengan kampanye tanggal kembarnya kayak di tanggal 99, 10-10, 11-11, dan 12-12 sale yang sukses membangun kebiasaan masyarakat untuk berbelanja di hari-hari tertentu. Jadi Shopee ini juga sangat aktif banget di media sosial, terutama kayak TikTok, Instagram, dengan konten-konten promosinya yang menarik, ringan, dan interaktif. Kayak waktu itu ada challenge dari Shopee, terus juga ada giveaway ataupun video-video lucu yang ngasih promosi iklan Shopee. Nah, selanjutnya kita masuk ke Blibli. Di sini Blibli ini punya gaya komunikasi yang bisa dibilang tuh mereka lebih profesional dan mereka ini berfokus pada kepercayaan dari kualitas layanannya. Kalau Shopee kan mereka tadi nampilin kayak jingle-jingle yang heboh, terus juga penuh hiburan kan. Nah, kalau Blibli ini justru mereka nampilin promosi yang lebih tenang dan elegan. Kampanye dari Blibli ini juga mereka tuh banyak memperlihatkan kayak jaminan produk yang original, pengiriman cepat, dan pelayanan pelanggan yang sangat responsif. Dari warna biru yang dominan di setiap media promosinya, Blibli ini tuh menciptakan kesan aman dan terpercaya. Dari iklan-iklannya juga yang lebih realistis, terus memperlihatkan pengalaman dari pengguna yang puas saat berbelanja. Selain itu juga Blibli sangat aktif di media sosial dengan gaya komunikasi yang sangat sopan dan berisi konten-konten edukatif, yaitu seperti tips berbelanja, terus juga ada mereka memperlihatkan kayak informasi promosi di setiap bulannya. Strategi ini juga ngebuat Blibli ini jadi e-commerce yang bisa diandelin sama konsumennya. Selain ada jaminan produk original, terus juga mereka kan nampilin kayak pengalaman dari pengguna Blibli ini ya. Jadi hal ini tuh yang ngebuat e-commerce Blibli ini jadi sesuatu tempat buat berbelanja yang bisa diandalkan sama para pelanggannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke e-commerce Tokopedia. Di sini Tokopedia ini menggunakan strategi komunikasi dengan gaya komunikasi yang sangat inspiratif dan nasionalis. Lewat slogannya yang mulai aja dulu, Tokopedia ini mengajak masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk berani memulai mencoba dan menggunakan platform ini sebagai awal mereka membuka bisnisnya. Jadi pesan ini tuh sangat dekat dengan semangat masyarakat Indonesia yang sangat suka tantangan dan ingin berkembang. Tokopedia ini juga sering ngangkat kisah-kisah sukses dari para penjual kecil
untuk memperlihatkan dampak positif platformnya bagi ekonomi lokal lainnya. Selain itu, Tokopedia ini bekerja sama dengan pemerintah, brand-brand besar, serta juga influencer lokal maupun internasional. Kayak waktu itu ada yang di Korea juga. Mereka ini kayak memperkuat citra e-commerce mereka sebagai platform yang mendukung pertumbuhan digital yang ada di Indonesia. Dari warna hijau khas Tokopedia, warna ini tuh melambangkan kayak pertumbuhan dan kepercayaan. Dari konten-konten medianya, kalau Tokopedia ini tuh cenderung edukatif dan inspiratif, yang dimana kayak tadi mereka itu mendukung pelaku UMKM untuk berani memulai membangun usaha di platform ini. Jadi platform Tokopedia ini tuh bisa jadi alat buat kayak membantu kita gitu yang pelaku UMKM untuk berani mencoba hal-hal kayak misalnya tadi usaha, terus juga kalau misalnya, tapi Tokopedia ini juga bukan cuma buat tempat usaha aja, tapi mereka juga bisa belanja di Tokopedia kayak yang tadi e-commerce lainnya. Cuma kalau Tokopedia ini mereka tuh ngajak masyarakat terutama pelaku UMKM untuk berani mencoba dan memulai usahanya di aplikasi ini gitu. Nah, jadi dari ketiga e-commerce tadi, mereka ini memiliki gaya komunikasi yang sangat berbeda-beda, tapi mereka juga sama-sama kuat dan konsisten. Kayak tadi Shopee itu kan berfokus pada hiburan, terus juga mereka menampilkan promosi yang energik, sama mereka menggunakan pendekatan emosional. Nah, kalau Blibli tadi mereka memperlihatkan kepercayaan dan kualitas produknya. Sementara yang tadi Tokopedia itu mereka ini mengedepankan nilai sosial dan semangat nasional. Kayak tadi mereka menggunakan pelaku UMKM untuk berani mulai mencoba usaha di platform ini. Jadi meskipun ketiga e-commerce ini sama-sama memanfaatkan media digital, influencer, dan kampanye-kampanye yang sangat menarik, serta pesan yang disampaikan ini juga mereka ini berbeda-beda sesuai dengan identitas mereka masing-masing. Kayak tadi Shopee itu biasanya di kalangan anak muda sama ibu rumah tangga. Terus kalau Blibli biasanya di kalangan yang mereka ini percaya banget sama kualitasnya, terus juga mereka mengandalkan kenyamanan, serta mereka yang apa ya, kayak misalnya mereka harus percaya dulu gitu sama produknya, sama mereka juga harus memperlihat kayak pengalaman-pengalaman. Jadi kalau Blibli ini biasanya orang-orang yang kayak tahu kualitas gitu, jadi mereka ini percaya, yang orang-orang percaya kalau misalnya kualitasnya ini baik gitu. Kalau dari Tokopedia itu biasanya orang-orang yang memulai bisnisnya, kayak tadi pelaku UMKM yang mau jualan bisa di aplikasi ini gitu. Bukan nggak bisa di aplikasi lainnya, cuma mereka ini kayak kalau di Tokopedia mereka lebih mengedepankan nilai sosialnya gitu, bukan kayak untuk gaya-gayanya dulu. Kan kalau Shopee biasanya tuh dari trending gaya setelan baju apa gaya penampilan. Nah, kalau yang di Blibli biasanya mereka itu kayak barang yang biasanya kalau di Blibli itu orang beli barang yang emang mahal gitu. Jadi belinya di Blibli. Kalau di Shopee mungkin uh, dia tuh lebih kayak ngedepanin kayak fashion aja. Kalau misalnya beli di sini kayak barang-barang terpercaya, kayak misalnya beli TV, beli handphone, pasti orang-orang belinya di Blibli kalau misalnya di e-commerce digital. Nah, kalau misalnya Tokopedia itu mereka kayak tadi mereka mengedepankan nilai sosial, kayak tadi mereka pakai pelaku UMKM untuk berani mencoba dan menjual produknya di e-commerce ini. Jadi dari ketiga e-commerce itu, di sini kita bisa lihat bahwa strategi komunikasi yang digunakan ini sangat efektif
tapi bukan hanya tentang promosinya yang besar ataupun diskon-diskon menarik aja, tapi juga bagaimana mereka mampu memahami karakter audiensnya dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Jadi hal ini yang ngebuat Shopee, Blibli, dan Tokopedia tetap menjadi 3 pemain besar di dunia e-commerce yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.